Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Senang sekali kita berjumpa dalam acara kesayangan kita bersama saya Ignacia Sara Praditya dan didampingi oleh Romo Albertus Purnomo. Kita akan segera mulai acara ini diawali dengan doa pembuka. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menggembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas yang kami peringati hari ini. Semoga kami senantiasa mengalami perlindungan-Mu dan percaya akan memiliki hidup dalam nama Dia yang oleh Rasul Thomas sendiri diakui sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai dengan bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dialah tumbuh seluruh bangunan yang rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Kita lanjutkan, segera kita mendengarkan bait pengantar, bait Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus berkata, "Hei Thomas, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah Tuhan, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, segera nih kita gali lebih dalam ya Romo ya, dari bacaan kita yang pertama Romo. Ya, kita akan melihat dari bacaan pertama, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus.
Jadi perikop yang kita dengar pada hari ini kan pendek gitu ya. Tetapi maknanya cukup tinggi karena ini berbicara tentang gereja. Jadi sebelum kita melihat perikop ini, kita tentu harus tahu tentang surat Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Jadi beberapa ahli kitab suci menduga bahwa surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu bukan tulisan yang ditulis langsung oleh Paulus, tetapi ditulis oleh para muridnya yang menggunakan nama Paulus, dan tulisan ini diyakini oleh para ahli ditulis oleh para murid Paulus karena memiliki satu teologi yang berbeda, dalam arti pemaknaan tentang gereja yang berbeda. Jadi kalau di dalam surat-surat Paulus yang asli yang ditulis oleh Paulus, seperti surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di Tesalonika, itu kan gambarannya ada gereja lokal, jadi gereja Korintus, gereja Tesalonika. Tetapi di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu yang digambarkan adalah gereja yang universal, jadi gereja yang umum, yang diangkat gitu ya. Nah, perikop yang kita dengar pada hari ini sebetulnya salah satu kutipan ketika gagasan Paulus tentang gereja universal itu ditekankan, yaitu di Efesus bab 2 secara umum. Nah, kita sekarang melihat sedikit demi sedikit beberapa ayat yang mungkin baik untuk kita renungkan ya di sini. Jadi di sini Paulus menyapa kepada jemaat di Efesus. Dia mengatakan, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi orang kudus di sini yang dimaksudkan tentu saja bukan santo santa, tetapi mereka yang dibaptis dalam nama Kristus dan kemudian menjadi anggota keluarga Allah gitu ya, kalau kita dibaptis. Nah di sini Paulus menegaskan bahwa gereja itu tidak terkait oleh satu ras saja, oleh satu suku saja. Ini suatu perkembangan yang baik ya pada waktu itu, karena ketika kekristenan itu keluar dari Yerusalem, orang melihat bahwa ya kekristenan itu hanya satu sekte gitu ya, satu sekte dari masyarakat Yahudi. Tetapi dengan adanya Paulus, kemudian gereja yang dasarnya adalah Yesus Kristus itu berkembang dan mencakup seluruh bangsa gitu ya. Sehingga di sini dikatakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan keluarga Allah. Jadi kekristenan di sini disebut sebagai apa? Keluarga Allah gitu ya. Dan ini kan suatu gambaran tentang gereja yang universal. Betul. Jadi seluruh dunia, tidak terikat pada satu kelompok saja. Ini kan berbeda dengan gereja ortodok gitu ya. Gereja ortodok Mesir misalnya ya. Itu kan gereja ortodok Koptik dengan bahasa Koptik ya. Atau dengan bahasa Mesir saat itu ya hanya kelompok itu saja. Tetapi gereja Katolik dalam tradisi Petrus dan Paulus itu kan apa ya, universal gitu ya. Nah di sini kalau kita itu masuk ke dalam gereja yang universal ini, maka ya keuntungannya adalah bahwa kita itu tidak menjadi asing satu sama lain gitu. Ini kan satu keuntungan kalau kita masuk ke dalam gereja Katolik. Ada satu pengalaman ketika saya dulu studi di kota Roma gitu ya. Saya itu kan biasa mendampingi salah satu paroki yang dikelola oleh Fransiskan. Karena saya Katolik, meskipun saya dari Indonesia, mereka menerima karena kamu Katolik gitu ya. Meskipun suku berbeda, ras berbeda, bahasa berbeda, mereka menerima. Meskipun saya berbahasa Italia tapi logat Jawa juga mereka menerima karena kita masih dalam satu keluarga Allah gitu ya. Jadi salah satu kekhasan dari gereja Katolik itu memang gereja universal, karena kita tahu sendiri ya bahwa Katolik itu kan artinya umum ya, artinya universal. Jadi
mungkin waktu saya ke negara lain itu secara hukum sipil itu saya orang asing, tetapi sebagai anggota gereja Katolik kami adalah sama, satu iman gitu ya, sebagai satu keluarga Allah gitu. Nah, ini juga penting juga di sini kita juga melihat poin yang lain. Dikatakan kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tahu batu penjuru itu? Yang penyambung itu seperti itu, Romo? Enggak, itu batu yang utama. Jadi gini ya, kalau peletakan batu pertama, ya itu batu penjuru itu ya untuk peletakan batu pertama ya. Jadi pusatnya gitu. Pusatnya. Istilahnya itu kok di sini diterjemahkan batu penjuru juga agak bukan pondasi juga. Ya memang pondasi tapi itu kan pondasi. Batu yang pertama yang diletakkan. Nah, itu Yesus Kristus. Nah, kemudian dikatakan dari Yesus Kristus di sini itu ada ajaran para rasul dan para nabi. Dan para rasul itu kan memiliki ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Yesus. Nah, kita ini sebagai gereja, bukan dalam arti gereja bangunan ya, tapi gereja sebagai paguyuban, itu harus dibangun berdasarkan tradisi Yesus Kristus yang diajarkan oleh para rasul. Jadi kalau mendirikan satu persekutuan di luar tradisi para rasul berarti tanda tanya besar. Karena kekasan kita kan dari tradisi para rasul itu. Dan kita harus berbangga juga dalam hal ini gitu ya. Karena kekristenan gitu ya. Di seluruh dunia itu kan berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Bhinneka Tunggal Ika dalam arti jumlah orang Kristen di dunia itu kan 2,4 miliar ya. Cukup besar. Dan kekristenan itu sebetulnya di beberapa tempat mengikuti satu tradisi para rasul sendiri. Kalau kita gereja Katolik itu kan mengikuti tradisi Rasul Petrus dan Paulus. Sementara di gereja yang lain itu mengikuti tradisi Rasul Yakobus, ada tradisi Markus itu di gereja Koptik, ada mengikuti tradisi Santo Thomas, nanti kita akan lihat di India gitu ya. Jadi tetapi meskipun berbeda tradisi, kita harus tahu bahwa yang menjadi batu penjuru itu adalah siapa? Kristus. Yesus Kristus gitu ya. Nah, lalu dikatakan di sini juga yang menarik adalah di atas dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Nah, jadi satu bangunan ini digambarkan dalam bahasa kiasan gereja dalam arti paguyuban mereka yang percaya kepada Kristus dibangun di atas Kristus pada saat yang sama itu juga menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Jadi sebagai satu kesatuan kita itu kalau berkumpul itu menjadi tempat di mana Allah itu hadir dan dikatakan Allah dalam bentuk roh ya roh itu dalam arti ya tidak kelihatan tapi kuasanya itu nyata. Maka dari itu penting bahwa kita sebagai satu gereja yang dibangun atas dasar Yesus Kristus dan ajaran para rasul itu harus tetap berkumpul untuk menunjukkan kesatuan. Nah, maka dari itu pertemuan-pertemuan secara fisik gitu ya, bukan secara online ya, secara fisik lingkungan ya, kemudian wilayah, kemudian kategorial, pokoknya kumpul dulu lah ya, sebagai satu anggota keluarga Allah itu penting. Karena biasanya kalau berkumpul secara fisik itu energi gitu ya, energi, semangat, harapan itu lebih nyata daripada kalau berkumpul secara Zoom. Memang di satu pihak Zoom itu sangat membantu efisiensi waktu gitu ya. Tetapi kalau kita melihat secara esensi gereja, jantung gereja, itu berkumpul secara nyata itu penting. Ya kalau mungkin kesibukan tidak bisa berkumpul di wilayah gitu ya, minimal pergi ke gereja gitu ya, tiap minggu. Bertemu dengan warga-warga Allah lain. Bertemu dengan anggota keluarga Allah lain gitu ya. Dan itu bisa memberikan semangat untuk menunjukkan saya itu masih anggota gereja Katolik.
masih terhubung dengan beberapa anggota yang lain yang mungkin di seluruh dunia juga merayakan hal yang sama, misalnya misa pada hari Minggu gitu ya. Karena kekuatan kita itu ada di dalam ketika kita berkumpul. Karena kan Yesus pernah mengatakan ya, di mana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Tapi kalau berkumpul di Zoom ya, saya tidak tahu. Ya mungkin untuk pengajaran, untuk membuka wawasan itu boleh Zoom ya. Tapi untuk tidak sharing, kemudian untuk saling mendukung ya fisik lah ya dalam arti ya. Kan tidak ada salahnya juga ya untuk berkumpul secara fisik, tatap muka langsung gitu ya. Betul. Memang kan kadang-kadang ada orang yang bilang, wah ini ngapain kumpul itu buang-buang waktu saja gitu ya. Kadang-kadang kalau ada pertanyaan seperti itu ya saya hanya sambil bercanda ya. Ya mungkin kamu juga perlu bahwa nanti saatnya kamu akan meninggal juga. Kalau meninggal nanti siapa yang akan membantu kamu gitu ya. Kalau keluarga di tempat yang jauh siapa yang membantu kamu? Ya keluarga-keluarga dalam iman, dalam hal ini keluarga Allah ya, orang Kristen gitu. Kalau maunya nggak pernah berkumpul, siapa yang kenal gitu ya? Kan repot tahu-tahu. Oh iya toh, oh ini orang Katolik ya gitu kan repot juga ya. Penting gitu ya, meskipun hanya rosario, bukan bersama. Meskipun hanya rosario sih, tapi dalam tidak-tidaknya rosario, dalam doa rosario, syukur-syukur dalam ibadah sabda gitu ya. Meskipun tidak bisa sharing kitab suci ya dengerin. Pokoknya kumpul dulu lah ya. Hadir gitu loh. Ya. Atau mungkin kalau tidak bisa berkumpul secara lingkungan gitu ya. Ya berkumpul satu profesi gitu ya. Umpamanya 5 orang kerja di satu kantor, itulah kita kumpul bersama sebagai anggota gereja gitu. Jadi ini penting. Dan itulah yang mungkin kiranya kalau kita berkumpul dan merasa menjadi satu anggota keluarga Allah, itu saya yakin bukan hanya gereja yang kuat karena kontribusi kita, tapi juga diri kita sebagai anggota gereja juga dikuatkan. Jadi kalau ditanya, saya sebagai orang Katolik, kontribusi apa yang bisa saya berikan pada gereja Katolik? Kalau tidak punya uang banyak untuk didonasikan, sekurang-kurangnya kehadiran kita ya, kehadiran kita sebagai anggota gereja Katolik dalam satu pertemuan gitu, itu sudah kontribusi karena kehadiran kita itu memberikan energi, memberikan semangat bagi anggota gereja yang lain. Ingat bahwa kita itu sebagai satu anggota keluarga Allah. Kita anggota tubuh berbeda-beda tapi kita satu di dalam. Iya, itu yang penting satu di dalam Yesus Kristus gitu ya. Sebagai batu penjurunya itu ya Romo ya. Makanya jangan merasa asing, jangan merasa datang saja. Ya harus hadir. Pertama hadir dulu ya. Hadir dulu. Penting itu hadir itu. Sesama meskipun hanya kayak nanti ya, gitu, akhirnya hanya lihat mematung atau apa gitu ya. Tapi sekurang-kurangnya kan kehadiran itu yang pertama, lalu setelah itu mungkin keterlibatan. Mulai keterlibatan dengan hadir terus mulai bergerak untuk terlibat ya Romo. Iya, jadi penting bagi kita untuk ya pokoknya bersama-sama lah ya. Karena kalau kita melihat di dalam tradisi gereja awal itu kan yang dilakukan mereka itu kan berkumpul mendengarkan sabda Allah di dalam kitab suci, kemudian makan-makan. Yang kemudian sampai sekarang kita warisi dalam tradisi Pranikaristi ya. Hanya makan-makannya itu dalam bentuk tubuh Kristus. Kalau dulu makan-makan ya makan-makan betulan gitu ya. Zaman dulu yang penting kumpul dulu. Kumpulan itu ya Romo. Itu renungan kita pada bacaan dari surat Paulus pada jemaat di Efesus. Ya, baik Romo. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini lebih untuk menggambarkan universal ya Romo ya. Jadi di sini gambaran gereja yang universal tapi tetap satu, yaitu Yesus sebagai batu penjuru, sebagai dasarnya ya Romo ya. Di situ kita tidak perlu lagi merasa asing atau sebagai pendatang. Di mana situ perkumpulan, karena kita sebagai warga Allah, jadi kita
harus hadir, berkumpul sebagai warga Allah, perkumpulan, persatuan. Baik, untuk sesi pertama ini, jangan kemana-mana, sahabat Osrona Katolik. Nanti kita akan bertemu lagi di acara yang berikut sesi kedua. Sahabat Os Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa lagi. Sekarang kita sudah memasuki yang sesi kedua. Pemaparan dari Injil menurut Yohanes. Baik, Rom, silakan Romo. Ya, jadi kita masuk ke dalam Injil. Dan Injil yang kita dengarkan tadi itu berasal dari Injil Yohanes. Ya, kita tahu bahwa Injil Yohanes Injil yang tidak mudah untuk dipahami. Tetapi kebetulan yang kita dengarkan ini adalah satu kisah dari salah satu tokoh yang bernama Rasul Thomas. Ini salah satu tokoh yang sering disebut di dalam Injil Yohanes. Menarik gitu ya, karena biasanya kan Petrus, Yohanes, murid yang dikasihi. Ini ada Thomas ya, yang menjadi salah satu tokoh penting di dalam penyebaran kekristenan, terutama ke wilayah timur gitu. Dan mengapa diangkat kisah Thomas ya, karena pada hari ini kita memperingati Rasul Thomas. Gitu. Jadi pertanyaan adalah, siapakah Rasul Thomas itu? Jadi di dalam Injil Matius, Markus, Lukas atau Injil Sinoptik itu Thomas tidak pernah berbicara, tapi hanya disebutkan Rasul Thomas. Tetapi di dalam Injil Yohanes kita itu mendapat catatan tentang kata-kata atau quote-quote dari Rasul Thomas yang cukup menarik gitu, yang seringkali apa yang dikatakan oleh Rasul Thomas ini yang kemudian memunculkan jawaban Yesus yang menjadi quote yang terkenal, misalnya ya, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan gitu. Ini kan sebetulnya kata-kata Yesus yang muncul karena pertanyaan polos dari Rasul Thomas yang mengatakan, Tuhan, kalau begitu bagaimana saya menuju kepada Bapa gitu ya. Nah, jadi di sini juga di dalam Injil Yohanes kita juga melihat salah satu karakter Thomas yang cukup menarik gitu ya, dalam arti dia itu seorang yang berapi-api itu ya. Jadi dikisahkan di dalam salah satu bagian di dalam Injil Yohanes bahwa ketika Lazarus itu meninggal, Yesus kan sudah mau balik ke Galilea. Lalu mendengar sahabatnya itu meninggal, Yesus ingin pulang, maksudnya ingin kembali ke tempatnya Lazarus di Betania. Tetapi para rasul yang lain itu mengatakan, jangan, soalnya kan orang Yahudi mau bunuh kamu gitu loh. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Thomas, dia mengatakan, ayo kita pergi juga gitu ya. Bahwa nanti kita akan mati bersama Yesus tidak apa-apa itu. Ini bahasa saya ya. Jadi mati bersama-sama Yesus nggak apa-apa gitu ya. Kalau Yesus seandainya dibunuh gitu. Jadi kan semangat gitu ya. Berapi-api ya. Berapi-api ya. Orangnya kan berapi-api. Hanya yang menjadi pertanyaan juga atau juga bisa menjadi menjadi hal yang unik dalam diri Thomas, meskipun berapi-api, mungkin karena berapi-api itu terlalu tegas sehingga dia itu orang yang tidak mudah percaya. Dan apa yang kita baca di dalam Injil hari ini kan satu kisah tentang bagaimana Thomas ini tidak mudah percaya itu ya. Kalau tidak ada bukti fisik tidak percaya. Mungkin ini salah satu karakter dari Thomas juga ya. Dan di dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini kan kisah tentang kebangkitan ya. Dan salah satu hal menarik juga di sini dikatakan nama panggilan dari Thomas yaitu
Didimus. Didimus ini kan sebetulnya apa ya istilahnya itu, kalau di dalam bahasa Jawa itu nggak tahu ya, paraban. Paraban itu seperti satu nama yang menunjukkan karakter dari tokoh itu. Seperti halnya Simon Petrus gitu. Simon Petrus. Petrus ini kan sebetulnya satu nama yang mau menunjukkan karakter dari Simon ini, yaitu keras gitu, keras kepala ya, Kefas. Kemudian ada Yohanes dan siapa ini? Yohanes dan Zebedius, Yohanes dan Yakobus dikatakan sebagai anak guntur gitu ya. Mungkin dia kan ngomongnya keras juga gitu. Murid-murid Yesus itu unik-unik semua. Nah, di sini dikatakan Didimus. Jadi Didimus itu artinya kembar. Twin, kembar gitu ya. Didimus artinya kembar ya, Romo. Artinya kembar. Memang ada banyak tafsiran mengapa kok Thomas itu disebut sebagai si kembar. Padahal kan Thomas cuma satu ya. Apakah dia punya kembaran yang lain? Banyak, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas adalah bahwa ada sesuatu yang menarik di dalam diri Thomas yang membuat dia itu disebut kembar. Nah, kita nggak tahu ya maksudnya apa. Tetapi beberapa ahli itu menduga bahwa nama ini sebetulnya mau menunjukkan dua sifat yang khas di dalam Rasul Thomas ya. Jadi Thomas itu terbagi atas dua sifat. Satu ragu-ragu, tapi yang satunya lagi adalah beriman gitu. Ragu dan beriman. Nah, jadi kan dua hal kontras, tapi satu di dalam satu orang, Thomas. Tapi ini kan satu penafsiran ya. Tapi ya kita lihat di dalam cerita Thomas di dalam Injil Yohanes, satu pihak dia yakin, ayo kita mati bersama Yesus. Tapi di lain pihak dia ragu-ragu gitu. Bener nggak Yesus bangkit ini? Ya, itu salah satu kekasan dari Thomas. Tapi justru karena iman akan kebangkitan Yesus yang berakal dari keraguan-raguan awalnya itu ya. Itu yang membuat Thomas itu mungkin yang memiliki semangat paling tinggi di antara para rasul. Itu menurut pendapat saya. Karena kalau kita melihat di dalam tradisi gereja, jadi rasul yang paling jauh mewartakan Injil Yesus Kristus itu adalah Rasul Thomas. Kalau Rasul Paulus ya sekitar Yunani, Turki gitu ya. Tetapi Thomas itu bergerak ke timur. Jadi dia sempat ke Persia. Menurut tradisi Persia itu yang sekarang Iran ini ya. Kemudian terus ke timur melewati Pakistan, kemudian turun sampai ke India. Jadi menurut tradisi gereja, Thomas itu mewartakan Injil sampai ke daerah, kalau sekarang itu negara bagian Tamil Nadu dan Kerala di India. Dan mereka itu, maksudnya umat Kristen di sana itu memiliki ritus Malabar. Jadi ritus yang berdasarkan tradisi Santo Thomas, berbeda dengan ritus kita ya, Katolik agak beda. Meskipun ya kita tahu bahwa gereja tetap satu karena penjurunya adalah siapa? Yesus Kristus gitu ya. Jadi kehebatan Rasul Thomas itu mewartakan kekristenan di luar wilayah kekaisaran Roma pada waktu itu. Itu kan kalau tidak ada semangat atau energi dari Roh Kudus gitu ya, atau dari dirinya sendiri ada semangat yang besar, dia tidak akan sampai berjalan sampai ke India loh. Bayangin aja dari Yerusalem ke India gitu ya. Pada saat itu Romo pada ya saat tidak itu, ada ya, kendaraan. Kalau sekarang kendaraannya ya meskipun kendaraan juga jauh gitu loh. Tapi pada itu kan dalam perjalanan dia mewartakan. Jadi perjalanan jauh dan sambil mewartakan ya. Romo. Ada satu hal unik yaitu bahwa yang awalnya ragu-ragu justru yang paling semangat dalam mewartakan Injil. Jadi kadang-kadang kita kan bisa belajar dari sini ya. Mungkin dalam perjalanan iman kita atau pencarian spiritual kita seringkali menghadapi satu keraguan-raguan gitu ya. Ini benar atau enggak yang saya jalani gitu.
Atau yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak gitu. Atau kalau mengalami satu kesulitan, tidak ada bantuan, kemudian ragu-ragu Tuhan membantu saya atau tidak gitu. Kan seringkali seperti itu ya. Tetapi kan kita juga perlu tahu apakah ini ujian Tuhan, apakah ini satu krisis yang akan mengembangkan iman kita. Kita harus tahu itu. Yang penting adalah kita bisa melewati itu. Bisa melewati, dan ini yang membuat kita akan menjadi dewasa dalam iman. Karena bagaimanapun juga kedewasaan iman, kualitas iman itu ditentukan oleh ujian atau pengalaman iman yang menyakitkan. Orang nggak akan dewasa kalau dia tidak pernah mengalami kesulitan. Jadi memproses ya. Itu harus ada proses gitu ya. Nah, kita kan juga bisa belajar juga dari ini ya. Kalau kita belajar naik sepeda gitu. Ya, betul. Orang akan stabil, akan imbang di dalam mengayuh itu kalau sudah jatuh berkali-kali. Betul, ya. Kalau nggak jatuh belum bisa lancar nih. Bisa lancar, dan justru karena belajar dari jatuh itu sakit, orang bisa stabil gitu ya. Sama juga dalam beriman gitu. Orang berkali-kali jatuh ya biasa gitu. Justru itu yang semakin menguatkan. Kalau kita melihat di dalam kisah Santo Santa gitu ya, cek aja berapa Santo Santa yang awalnya itu juga seringkali mengalami kejatuhan gitu ya. Pengalaman rohani dalam arti menderita dan segala macam. Santo Fransiskus Assisi misalnya, kan dia mengalami kebingungan untuk mengambil jalan hidup seperti apa. Bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, itu bertahun-tahun gitu. Sebelum akhirnya dia mendirikan satu persaudaraan yang kemudian diwariskan menjadi Ordo Fransiskan. Santo Agustinus juga misalnya gitu ya. Santo Agustinus itu kan juga awalnya juga ini ya, bukan orang yang baik-baik juga. Tapi karena pengalaman rohani, penderitaan, kekosongan hidup yang akhirnya membuat dia bertobat dan menjadi tokoh besar gitu. Jadi menurut saya ya ini pengalaman dari Rasul Thomas itu bisa kita pelajari juga dalam arti dalam perjalanan hidup atau secara khusus dalam perjalanan iman, kepercayaan kepada Tuhan itu akan selalu mengalami apa yang namanya jatuh bangun. Spiral gitu ya. Tidak ada namanya beriman kok lurus terus gitu. Jadi memang ada grafik naik, tetapi tidak begini. Tapi harus puter gitu ya, seperti spiral untuk sampai kepada pencerahan gitu, pencerahan iman gitu. Jadi sekali lagi ya, kadang-kadang kita juga belajar dari Thomas dalam arti jangan ngotot seperti Thomas itu. Kadang fleksibel juga dalam hidup, bahkan pemahaman kita tentang Allah itu kan seringkali berubah gitu ya. Dalam arti bukan berubah dalam arti saya tidak percaya kepada Allah, tapi sosok Allah yang saya imani kan berkembang seiring perjalanan waktu hidup kita, juga pengalaman hidup kita. Dulu saya memahami Allah seperti ini, kemudian setelah pengalaman hidup pemahaman saya berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik gitu ya. Jadi semoga pengalaman hidup Santo Thomas ini bisa menjadi inspirasi bagi kita ya, ketika kita menjalani hidup sebagai orang Kristiani gitu, supaya lebih bersemangat, beriman. Kalau mengalami keraguan-raguan ya terima saja sebagai bagian dari proses. Ya. Kalau mengalami penderitaan juga anggap saja bagian dari proses untuk menjadi orang Kristiani yang baik. Dari iman itu. Baik Romo, sayang sekali ternyata waktu kita sudah di penghujung acara ini. Sebelum kita tutup, marilah Romo kita tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo ya, supaya menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, pada peringatan Santo Thomas Rasul-Mu, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan sabda Allah dalam kitab suci tentang perjalanan hidup Santo Thomas.
Semoga Ia, Yesus Kristus Putramu, kami maklumkan dalam hidup dan karya, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian acara hari ini, sahabat Oser Rohani Katolik. Tetap dimanapun berada, tetap semangat, salam sehat, damai sejahtera selalu.